Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nazira dengan nomor NIM 2102090022, mahasiswa PGSD Universitas Al-Muslim. Pada video ini, saya akan membahas mengenai interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian interaksi manusia dengan lingkungan hidup, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk interaksi manusia berdasarkan lingkungannya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan hidup? Interaksi adalah suatu hal yang dilakukan manusia dalam sehari-hari. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, dan memengaruhi. Sedangkan lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitaran manusia yang berhubungan timbal balik. Jadi kesimpulannya, interaksi antar manusia dengan lingkungan hidup merupakan proses yang saling mempengaruhi antar satu dan lainnya. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan hidup ini dibagi dua. Yang pertama itu ada interaksi sosial. Interaksi sosial ini dibagi lagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya yaitu interaksi individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Selanjutnya yang kedua ada interaksi lingkungan. Interaksi lingkungan ini juga dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada interaksi lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan ekonomi. Jadi, untuk pemahaman lebih lanjut, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama itu ada individu dengan individu. Interaksi sosial ini terjadi di antara satu orang dengan satu orang. Untuk interaksi individu dengan individu ini, contohnya itu seperti bertegur sapa dengan teman, berjabat tangan, dokter memeriksa pasiennya, seorang ibu berbicara dengan anaknya, dan banyak contoh lainnya ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial individu dengan individu adalah ketika ada dua orang yang saling berbicara atau berinteraksi. Selanjutnya ada interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi ini terjadi di antara sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya. Untuk contohnya yaitu seperti dua tim yang bermain sepak bola. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sepak bola ini dalam satu tim itu mempunyai 12 orang pemain. Selanjutnya ada dua tim bermain tarik tambang. Bisa kita lihat pada gambar ini bahwa satu tim tarik tambang berjumlah 3 orang. Contoh selanjutnya yaitu ada kelompok polisi yang bekerja sama dengan tentara. Dapat kita ketahui bahwa polisi ini memiliki jumlah yang banyak atau ramai orang ya, dan tentara juga seperti itu ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial kelompok dengan kelompok adalah ketika banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Nah, selanjutnya interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi ini terjadi antara satu orang dengan banyak orang. Adapun contohnya yang pertama yaitu seorang guru mengajari muridnya. Satu orang guru mengajari muridnya yang banyak.
Nah teman-teman, contoh yang kedua yaitu ada seorang ustadz sedang menyampaikan khutbah salat Jumat di hadapan para jamaah. Adapun contoh selanjutnya yaitu ada seorang bos yang sedang memimpin rapat, di mana bos ini berinteraksi langsung dengan banyak karyawannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial individu dengan kelompok adalah ketika satu orang berinteraksi langsung dengan ramai orang. Adapun interaksi yang kedua yaitu ada interaksi lingkungan hidup. Interaksi manusia dengan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antar satu dan lainnya. Lingkungan hidup merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Begitu pula sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Interaksi lingkungan hidup ini dibagi lagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada interaksi lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Adapun contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan alam ini yaitu contohnya petani menggarap lahan pertanian. Petani sedang berinteraksi langsung dengan lingkungan alam berupa persawahan. Adapun contoh selanjutnya yaitu nelayan mencari ikan di laut. Nelayan berinteraksi langsung dengan alam berupa lautan untuk mencari hasil bumi berupa ikan. Contoh selanjutnya yaitu penduduk mengambil kayu di hutan. Penduduk memanfaatkan sumber daya alam berupa kayu untuk dibakar. Selanjutnya itu ada lingkungan ekonomi. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang atau jasa. Adapun contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi yaitu jual beli di pasar. Interaksi manusia yang terjadi di pasar yaitu ketika adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Adapun contoh selanjutnya yaitu mengisi bahan bakar di pom bensin. Di sini adanya interaksi ketika petugas pom bensin menanyakan kepada pembeli berapa jumlah yang akan diisi. Nah teman-teman, yang ketiga itu ada interaksi lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan atau tempat manusia berkumpul, menjalankan hidup, bersosialisasi, dan dalam lingkup budaya sesuai daerah masing-masing ya teman-teman. Nah teman-teman, contoh interaksi lingkungan sosial budaya yang pertama itu ada tradisi gotong royong di suatu desa. Tradisi ini biasanya terjadi di suatu desa, contohnya itu ketika ada acara maulid. Nah teman-teman, contoh selanjutnya yaitu menyelenggarakan pentas seni kebudayaan. Pentas seni ini bertujuan untuk melestarikan kesenian tersebut. Contohnya itu seperti pentas tari, wayang, dan acara-acara kebudayaan lainnya ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita Indonesia ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan kebudayaan. Nah teman-teman, cukup di sini pemaparan kita pada hari ini. Saya Nazira dengan NIM 2102090022 memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.